semuanya. Ya. Maka itulah kata Abah juga, kisah Ayub, kisah Yakub, kisah Yusuf, kisah Yunus, kisah Musa, kisah Ibrahim, kisah Nuh, kisah Adam, itu adalah selalu berkaitan antara ruhani dan jismani, antara jasad dan ruh, itu semuanya. Kalau kita sudah mengerti, nah, makanya masuklah ke dalam guha. Nah, walaupun baginda Nabi Muhammad pun adalah masuk ke dalam gua Hiro, tapi yang sebetulnya bukan guhanya itu beliau masuk, guha yang ada pada diri. Dan untuk masuk ke dalam guha yang ada pada diri butuh kesunyian. Maka tadi, danau yang keruh tidak bisa kau menyaksikan ikan di dalamnya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Diamkan dunia di dalam dirimu, tenangkan hatimu, lalu dengarkan nafasmu, tekuk lidahmu, rapatkan gigimu, tahan nafasmu, masuklah ke dalam sunyi sebelum tubuhmu benar-benar mati. Bismillahi nuri nuru 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 Rabbi bihaqi nur Muhammad. Hembuskan perlahan segala aku, biarkan hilang, biarkan lepas, sampai yang tersisa hanyalah Allah. Aku ada karena Dia, aku tiada karena Allah. Nafasku, hidupku kembali kepadanya. Hayyun la ilmun la sami'un la bashirun la qadirun la muridun la mutakalimun la mawjudun bihaqqin ilallah. Lah sebelum mati kenali Dia, sebelum pulang, sebelum nafas terlepas, untuk terakhir kalinya. Bila malam mulai sunyi, pejamkan kembali matamu, dengarkan nafas yang Dia titipkan, dan pulanglah kepada Allah. Allah, Allah.
sahabat, sebelum kita mulai ya dengarkan satu kali lagi ya dan dirasakan dari semua. Nanti kita akan bahas tadi ya pertanyaan Mas Amir. Ya. Temukan dia pada kesunyian. Kan dunia di dalam dirimu, tenangkan hatimu, lu dengarkan nafasmu, tekuk lidahmu, rapatkan gigimu, tahan nafasmu, masuklah ke dalam sunyi sebelum tubuhmu benar-benar mati. Bismillahi nuri nuru nurullah nuru rabbi bihaqi nur Muhammad. Hembuskan perlahan segala aku, biarkan hidup, biarkan lepas sampai yang tersisa hanyalah Allah. Aku ada karena Dia, aku tiada karena Allah. Napasku, hidupku kembali kepadanya. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la bashirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la mawjudun bihaqqin illallah. Matilah sebelum mati, kenali Dia sebelum pulang, sebelum napas terlepas untuk terakhir kalinya. Bila malam mulai sunyi, pejamkan kembali matamu, dengarkan nafas yang Dia titipkan, dan pulanglah kepada Allah. Allah, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Nusantara, selamat pagi Indonesia. Salam bahagia, salam sejahtera, salam kedamaian, salam persatuan, salam tauhid ya. Pada kesempatan pagi hari ini adalah untuk mengisi di hari Ahad. Mari kita ahadkan, sahabat. Adalah segala rasa yang kita ya. Dan satu banyak pertanyaan dari sahabat yang berkalian dengan kenapa para nabi, para anbiya mereka menggunakan gua dari semua untuk mereka melakukan kesunyian, sahabat. Demikian pula termasuk baginda Nabi Muhammad SAW adalah berkholwat di Gua Hira. Setiap maghrib beliau adalah berangkat ke Gua Hira. Sampai bahasanya datanglah firman Allah yang pertama itu adalah Iqra, sahabat. Hari semua.
Tuan Sambil Qadir juga demikian. Ya, beliau pun adalah beruluk salam sampailah tangan Muhammad. Nah, jadi yang dipahami adalah tentang guha, ya, dan juga di para aulia Nusantara adalah mereka senantiasa berkholwat di gua. Pangeran Diponegoro di Gua Selarong, Imam Bonjol, Teku Umar, ya. Demikian pula mereka-mereka adalah termasuk Sunan Kalijogo adalah berkholwat di pinggir sungai dari semuanya. Semuanya banyak isyarah dari semua. Demikian pula Syekh Muhi Pamijahan juga sama. Berkholwat juga adalah di guha dari semua. Demikian pula adalah Syekh Junaidi Al-Batawi adalah, ya. Demikian adalah di Batawi adalah, maka ada istilah gua. Gua pada orang Batawi itu adalah dari Syekh Junaidi Al-Batawi. Karena gua yang sesungguhnya adalah diri kita ini semua. Ya. Maka diisyarahkan termasuk juga adalah Nabi Musa adalah mencari bukit Tursin. Semua adalah untuk menemukan kedamaian. Semua bahasanya untuk bicara dengan Tuhan pada ketinggian rasa dari semua. Sampai falamma tajalla rabbuhul jabal itu adalah pada saat Allah tajalli lah dari semua. Pada saat Musa sudah keluar dari lembah Muqaddas itu, melepaskan dua terompahnya, barulah tajalli Allah. Ruang yang ditinggalkan pengakuan diri pada Musa itulah. Maka sahabat, maka Abbas ajarkan adalah tawajuh, tafakur, tazakur, tawakul. Maka perintah tawakal, tawakal itulah tawakal. Tawakal dari mewakilkan dari semuanya. Mewakilkan dalam sholat, wakilkan pada Allah. Gitu, dari semua. Sehingga Nabi Muhammad pun di penghujungnya sholatnya diwakilkan kepada Allah. Setelah beliau ditegur, ya Muhammad, ana rabbaka usalli. Akulah yang sholat. Diwakilkan. Dalam perjalanannya beliau pun diwakilkan. Sampai itulah subhanalladzi asyra. Asyra itu diwakilkan. Bukan syara. Kalau syara dikerjakan sendiri. Tapi kalau asyra diwakilkan. Jadi pada dasarnya tawajuh adalah tadi. Adalah dengan menekuk lidah, merapatkan gigi, menahan nafas. Belajar mati di dalam hidup, sahabat. Karena itulah adalah konsep perjalanan rohani kita adalah seperti itu. Kalau kita melihat sejarah para nabi dan rasul, sejarah para aulia, termasuk juga Nabi Muhammad, semuanya adalah menemukan kedamaian pada kesunyian di semuanya. Nanti setelah kita menemukan Allah pada kesunyian, maka silahkan datang ke tempat keramaian dari semua, ya. Silahkan turun gunung bahasanya. Kalau bahasa dulu itu adalah turun gunung. Para pendekar masuk ke dalam gua di gunung, kemudian turun gunung semua, ya. Kalau sudah bisa indit bari cicing, nah itu turun gunung, indit bari cicing. Tapi kalau masih indit bari indit, berarti masih kita akan terpontang-panting dari semua, ya. Indit bari cicing, berbuat lumampah ulah ngalengkah, nah itu berarti sudah dari semua. Supaya nanti bisa nyumput buni di nucaang. Tuh. Kalau nyumput buni di nucaang, sembunyi di tempat yang terang dari semua. Tidak boleh kita ini adalah hanya sembunyi. Tapi awalnya adalah sahabat adalah sembunyi dari semua. Makanya ada bahasa adalah nyumput buni di nucaang. Nyumput ada sembunyi. Adalah sembunyi yang sempurna di tempat yang terang. Nah, inilah maka itulah suka dikatakan kalau seandainya belum bisa nyumput buni di nucaang, seorang ilmu batin itu haram dikeluarkan.
karena nanti akan dijual belikan dengan nilai yang rendah. Itulah maka ada istilah tidak boleh menyampaikan ilmu hakikat, tidak boleh menyampaikan yang mendohirkan yang batin, tidak boleh adalah menggambarkan yang goib, karena nanti ujung-ujungnya kalau belum bisa nyumput bunyi di nucaang, akibatnya tadi syahwatnya tidak akan sanggup tadi semua. Maka tidak sedikit adalah guru-guru rohani menjual belikan ilmu, karena tadi padahal sebetulnya adalah bukan berarti harus disembunyikan, silakan disampaikan tadi semua, ya. Maka demikian pula dalam bab sodakoh menurut Ali bin Abi Thalib, kalau belum sembunyikan sodakoh itu, tetapi kalau sudah mengerti, lakukanlah terang-terangan. Nah itu bahasanya sahabat. Jadi istilah-istilah orang tua kita dulu adalah tentang nyumput buni di nucaang, lumampah ulah ngalengkah, ya, indit bari cicing, abring-abringan mawa obor neangan sene. Nah, itu luar biasa. Adalah para sesepuh Nusantara ini adalah sangat-sangat ma'rifat semua, ya. Nah hari ini juga sama. Sebenarnya maka itulah kenapa ilmu batin tidak boleh didohirkan itu. Nah, dulu awal-awal ada yang bertanya kepada Abah, kenapa ilmu batin didohirkan tadi semuanya? Kalau manis itu sudah menjadi gula, sahabat. Kalau gula itu sudah sadar bahwa sebenarnya tidak boleh ada pengakuan pada dirinya, silakan tunjukkan tadi semuanya. Tetapi kalau seandainya manis yang jadi gula itu, si gula belum sadar pada dirinya, ya akhirnya akan jual gula. Inilah yang terjadi hari ini. Sahadat sejati sekian juta, ingin sekian juta, dan lain sebagainya. Karena tadi. Maka pada pagi hari ini sesuai dengan pertanyaan Mas Umar, kenapa adalah Mas Amir, kenapa para aulia itu adalah mereka adalah masuk ke dalam guha. Ya kholwat. Kholwat itu kholwun. Karena tanpa kholwat adalah takholli. Takholli adalah memberikan ruang, melepaskan. Maka inilah sesungguhnya yang harus dilakukan di awal sebetulnya. Sebelum kita menyembah Tuhan sebenarnya. Begitu dari Nabi Ibrahimnya sampai beliau datang setiap hari ada ke padang pasir. Gitu kan. Dari Musa naik ke ke Bukit Turisin, gitu kan tadi semua. Nabi Muhammad naik ke Gua Hiro, gitu kan tadi semua. Isyarah Nabi Musa naik ke Jabal Nur, sampai Allah tajalilah di Jabal Nur itu. Jabal itu gunung, Nur itu cahaya. Sebetulnya kita ini harus mengerti. Gitu. Makanya itu tadi kata Abah juga. Kalau seandainya kita belum sampai di situ, menyampaikan Quran pun adalah paling-paling menurut sangkaan kita, dohir kita, ataupun paling hebat kata orang, kamakola, kata tafsir anu, gitu. Kata sipulan, gitu. Padahal setiap diri kita adalah, nah itulah makanya bagi orang-orang yang sudah bangun dari tidurnya, yang sudah tercerahkan, setiap huruf Al-Quran itu adalah isyarah. Gitu kan tadi semua. Yang sangat luar biasa. Setiap hurufnya itu isyarah pada kita. Jumlah hurufnya. Demikian pula adalah walaupun zaman Nabi Muhammad belum ada tajwid, belum ada Quran itu masih gundul gitu kan tadi. Belum ada dhammah, belum ada kasroh, belum ada tanwin, belum semuanya. Tapi ulama yang kemudian menyusunnya juga sangat makrifat, sahabat. Ya kalau Abah saksikan tadi semua. Ya. Makanya Abah sering sampaikan, kalau seandainya, kata Abah juga, Allah itu dalam Al-Quran tidak memulai Bismillahirrahmanirrahim, menakutkan kehidupan ini. Tapi setelah kita mengerti makna Bismillahirrahmanirrahim yang mengandung seluruh isi Al-Quran, berarti adalah disitulah jaminan Allah pada kita kebahagiaan.
Tuhan yang penuh dengan rahmatnya adalah tidak mungkin murka pada dirimu. Tadi semua. Maka itulah kata Abah. Dalam Al-Quran itu Allah banyak menggunakan jaminan pada kita. Termasuk wama min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Itu jaminan dari semua ya. Bahkan Allah menggunakan kata perbuatan baik dengan kata kasabat, kata Abah juga. Tetapi perbuatan buruk iktasabat. Perubahan huruf saja sebetulnya membuat jaminan. Kalau kebaikan tadi semua karena wajan fa'ala itu adalah ada. Maka seolah-olah kata Allah kebaikan itu dikalikan 10, kalikan 70, kalikan 700. Nah, terus artinya apa? Rahmat Allah itu bisa 10, 70, 700, tak terhingga dari semua. Sahabat. Makanya kenapa ada kata kasabah, iktasabah. Kalau iktasabah adalah tetapi adalah dosa. Allah kalikannya menggunakan iktasabah. Baru niat dosa belum dicatat. Kebaikan baru niat baik saja sudah dicatat. Nah disitulah sebetulnya memberikan isyarah kepada kita bahwa rahmat Allah itu mendahului murkanya. Bahwa memberikan kebahagiaan kepada kita itu utama kepada Tuhan itu. Karena seluruh makhluk ini dirinya dari semuanya. Sebenarnya dirinya lah yang sedang menikmati itu. Sebenarnya dari semua. Nah itulah maka kata Abah. Maka kenapa Abah satu itu tenang. Dan Abah mengerti kenapa ada bahasa Allah. Inna awliya Allah la khaufun alaihim. Iyalah. Tiada takut kepada apapun. Karena tiada yang apapun selain Allah. Nah gitu. Sementara Allah sudah menggunakan kata yusrun daripada kata usrun. Itu pun jaminan kepada kita. Itu. Kata yusrun adalah digunakan, diksi yusrun digunakan dari kata usrun. Itu. Bahkan ada kata lain di Quran itu adalah sahlun dari semuanya. Mudah sama, tapi mudah bersyarat dari semua. Tapi Allah enggak dari semua, enggak bersyarat dari semua. Enggak butuh agamamu, enggak butuh apamu, enggak butuh sholatmu, enggak butuh puasamu, enggak butuh dikirmu. Tapi aku melihat bagaimana yang ada di hatimu. Rasa dari semua cinta, sahabat. Ya. Nah inilah. Makanya kata Abah juga. Dengan ilmu matematika di semuanya. Berapapun minusnya kamu, pada saat kamu dibagi dengan kosong, hasilnya adalah tak terdefinisikan. Yang tak terdefinisikan itu Allah. Itu kan dari semua. Kamu kalau belajar matematika pun sebetulnya udah akan mengerti dari semuanya. Ini bukan tentang pahala, bukan tentang dosa, bukan tentang amal baik, bukan tentang amal buruk. Sebenarnya kalau udah ngerti dari semuanya. Karena amal buruk sekalipun dibagi kosong, itu. Dari luhur sausap serambut, kahanap sausap dampal dikembalikan kepada Allah. La hayyun, la ilmun, la samiun semuanya. Nah, berapapun. Maka kenapa ada kisah orang yang berbuat buruk, membunuh 99 bahkan ke 100, bahkan ibadah aja belum, sorga. Bahasanya kan begitu. Itu. Pada saat engkau sudah nerima, pada saat engkau sudah ridho dengan apapun, itu bahasanya. Maka sebenarnya, tapi sebaliknya dikisahkan ada orang ibadah 1000 tahun kayak Barsiso. Tapi pada saat ada kebaikan itu adalah dibagi bukan kosong, hasilnya adalah syirik dari semuanya. Nah, inilah sahabat. Karena pada dasarnya inilah mana la ilaha illallah yang harus disempurnakan, tauhid yang harus disempurnakan kepada kita tanpa memandang warna kulit, tanpa memandang suku, tanpa memandang agama, tanpa memandang sebetulnya halal dan haram kalau dalam pandangan dari semuanya. Tapi kita harus mampu menyaksikan Allah yang satu di sebalik yang banyak itu. Nah, itu. Nah, kalau kamu sudah bisa menyaksikan dia yang satu, syuhudul kasrah bil wahdah. Kalau di negara kita ini adalah sudah hebat dengan bineka tunggal ika.
berbeda-beda adalah tetap satu ketuhanan yang Maha Esa. Dari Ahad, dari semua ya. Esa itu Ahad. Ahad itu bukan wahid. Beda Ahad dengan wahid. Ahad nggak ada duanya. Tapi wahid ada dua, isnan. Itu semua ya. Hmm. Hmm. Maka coba lihat. Sampai isyarah hari pun Allah tidak menggunakan adalah wahid. Walaupun ada isnen, Senin, Salasa, tilu, Arba, opat, Khomis, 5, Jumat, tuh. Jamukan supaya kamu isbat di hari Sabtu. Sab'ah, 7 lobang itu. Hari ketujuh adalah kembali Ahad hari ini, sahabat. Padahal kalau berdasarkan hitungan huruf harusnya wahid, nah gitu. Wahid, ada hari Minggu itu hari wahid gitu. Tapi tidak, ternyata hari Ahad. Karena dunia ini diciptakan pada hari Ahad dari semua ya. Nah ini sahabat yang maka kenapa isyarah guha tadi semua ya termasuk adalah saya Junaidi Al-Batawi adalah ini guha, gua, gua. Sampai hari ini orang Jakarta bilang aku adalah gua. Aku. Nah, yang boleh bilang aku ini siapa? Tadi semua. Nah itulah maka gunakan kesunyian karena Abah juga tidak lama pagi hari ini ada kerja bakti sahabat. Nah, gunakan waktu lah. Intinya adalah daripada amaliyahnya saja langsung Abah akan sampaikan dari semua yang sudah. Apalagi sekarang mau masuk tanggal 1 Zulhijjah di semuanya. Kalau barangkali kemarin selama Ramadan tidak bisa dinikmati. Walaupun sunnah saumnya itu. Sementara Ramadan itu adalah seolah-olah kutiba. Nah itu. Maka dalam bahasa sunnah dan wajib dari semua. Jadi sunnah itu adalah untuk menyempurnakan yang wajib. Tetapi sesungguhnya sunnahnya Zulhijjah ini, maka tadi lebaran yang sesungguhnya adalah sekarang ini. Lebarannya. Lebarannya sebenarnya. Maka kalau sebenarnya lebaran yang paling besar itu adalah bukan Ramadan, tetapi adalah lebaran haji di semuanya. Kalau sudah jadi hiji di semua. Syahadat, sholat, zakat, puasa, jadi hiji, jadi satu. Dari semuanya. Jangan alergi dengan pemahaman semacam ini, sahabat. Karena hari ini adalah ketidakbahagiaan yang ada dari semua sudah nyata dari semuanya. Karena kita sudah meninggalkan hal ini. Spiritual ditinggalkan lebih kepada sibuk melakukan ritual yang tanpa spiritual. Sampai ada bahasa, sekarang ini umat Islam ini adalah beragama tapi tidak bertuhan. Itu tidak salah ucapan itu. Kemarin Abah lihat siapa itu? Di YouTube-nya siapa? Dia bilang beragama tapi tidak bertuhan. Tapi mereka yang di sana itu mereka sebut bertuhan walaupun tidak mengaku beragama. Agama itu nggak usah diaku sebetulnya. Kalau seandainya sudah mengerti tadi semuanya. Ya. Maka itulah kata Abah juga. Kisah Ayub, kisah Yakub, kisah Yusuf, kisah Yunus, kisah Musa, kisah Ibrahim, kisah Nuh, kisah Adam. Itu adalah selalu berkaitan antara ruhani dan jismani. Antara jasad dan ruh. Itu semuanya. Kalau kita sudah mengerti. Nah, makanya masuklah ke dalam guha. Nah, walaupun baginda Nabi Muhammad pun adalah masuk ke dalam gua Hiro, tapi yang sebetulnya bukan guhanya itu beliau masuk. Guha yang ada pada diri. Dan untuk masuk ke dalam guha yang ada pada diri butuh kesunyian. Maka tadi, danau yang keruh tidak bisa kau menyaksikan ikan di dalamnya. Danau yang terus kau acak-acak dengan pikiran, dari semua kau tidak akan bisa menemukan. Karena banyak orang, bagaimana cara buka mata batin? Yaitu, membuka mata batin itu adalah menggunakan kesunyian. Allah itu hadir pada kesunyian. Melepaskan dengan napas pelan-pelan pengakuan dari semua. Ya. Tadi, tekuk lidahmu, rapatkan gigimu, tahan napasmu, kemudian buang pelan-pelan. Rasa mengakui tadi kepada hidup, kepada tubuh, kembalikan wujudmu padanya.
Hanya dia yang boleh wujud. Kembalikan hidupmu padanya. Hanya dia yang boleh hidup. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la bashirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la mawjudun, bihakin illallah. Kembalikan seluruhnya. Lepaskan dengan napas pelan-pelan. Allah. Tetapi sebelumnya adalah satukan dulu dualitas tadi semua. Tadi. Nakula sadewanya, kanan kirinya, tadi semuanya. Makanya kenapa orang tapa itu selalu begini. Tapa. Makanya di pondok pesantren Suryalaya itu disebut patapan Suryalaya, pertapaan. Maka di Abah ada patapan satu-satu. Tadi semuanya. Patapan adalah bagaimana menyatukan dualitas di dalam dada di sini. Ya, silakan kamu ke negeri manapun. Mereka yang kholwat di dalam gua, ya adalah menyimpan tangan di dadanya. Semua. Termasuk Nabi Zulkifli yang bernama Sang Buddha Siddha Gautama itu adalah di bawah pohon bodhisattva juga sama. Adalah menekuk lidah, merapatkan gigi, menahan nafas, itulah membuka mata batin semua pada kesunyian. Karena danau hanya akan memantulkan adalah bintang dan bulan dari langit pada saat danau itu sudah jernih, bening dari semuanya, dari pengakuan. Yang membuat keruh diri kita adalah pengakuan. Maka itulah amaliyah di Zulhijjah ini adalah penyembelihan dari semuanya. Sapi yang tidak pernah digunakan untuk membajak, sapi yang tidak berwarna belang, tapi sapinya berwarna kuning, nah gitu. Nah, kemudian tidak pernah digunakan untuk pengairan, ya tubuh kita itu yang harus kita sembelih. Kalau ingin bako, abko bersama Allah, maka itulah al-baqarah. Al-baqarah, sembelihlah sapi betina itu dari semua. Dan sapi betina itu adalah isyarahnya pada tubuh kita. Untuk apa dibunuh? Supaya nanti si tubuh ini mendapatkan surga. Tuh, pahami sahabat. Menyatukan diri dohir dan batin itu bukan untuk membuang si tubuh. Supaya si tubuh justru bahagia. Supaya si tubuh justru mendapatkan luluberan. Dari semua. Namanya juga luber si tubuh dari semuanya. Maka berjalan kepada Allah itu tidak bisa dengan tubuh. Tapi nanti yang akan mendapatkan kenikmatan itu si tubuh juga. Tuh. Makanya Allah sampaikan tentang subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Lailan. Lailan itu isim nakirah dari semua. Dan itulah kata bi abdihi itu adalah hamba. Kalau sudah hamba berarti ruh dan jasad. Tapi jasad yang dinafikan dari semuanya. Tekuk lidahmu, rapatkan gigi. Karena ini tentang setrum dan masa. Kita ini adalah harus jadi masa, harus kembali pada kosong, kata Abah juga. Maka setelah Syawal, setelah Ramadan ke-9, Syawal itu bulan ke-10, kosong. Maka perjalanan kita manusia dari alif menuju ya, ada 28 huruf, adalah 10 juga sama. Nah, barulah setelah kamu imsak, maka ada turun Al-Quran pada tubuhmu. Dan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikat warruhu fiha. Barulah tadi salamun hiya hatta matla'il fajar. Ya. Salamun. Nah, itulah berarti kalau begitu sudah selamat. Salamun dari semua. Maka pahami amaliyah-amaliyah yang sederhana, yang mudah, karena Allah menggunakan kata yusrun, bukan kata sahlun, apalagi usrun. Hari semua. Dan Allah sudah mengatakan kasabah daripada iktasabah. Yang baik itu dengan kasabat. Maka ada wajan fa'ala, ada asobah.
Tetapi yang buruk itu Allah menggunakan iktasabat. Mengajarkan ifta'ala dengan wajan adalah ifta'ala, ada ijtahada. Makanya sebetulnya untuk susah itu butuh perjuangan. Untuk neraka itu butuh perjuangan. Karena Allah tidak membuka pintunya seolah-olah kamu harus berjuang dulu kalau mau berbuat dosa. Gitu kata Allah itu. Makanya sungguh aneh orang takut dengan neraka itu. Sungguh aneh orang takut dengan siksa kuburnya itu. Karena Tuhannya sudah menjaminmu dengan kalimat-kalimat yang nyata. Maka tadi fa inna ma'al usri yusron itu kata Abah juga kenapa menggunakan harfu istinafin dan harfu taukidin, maka digabungkan dengan ma'a. Nah, itu fa inna ma'al usra itu pun sudah kenapa menggunakan dua isim nakiroh tadi untuk masalah, tapi isim ma'rifat untuk masalah, tapi kenapa ada dua solusi untuk ada dua isim nakiroh untuk solusi. Itu aja sudah lega rasanya. Apalagi lagi himpunlah semuanya dalam Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tadi. Makanya tubuhmu sebelum melakukan kholwat jadikan Fatihah. Karena Fatihah itu adalah kunci dari semuanya. Mobil tanpa kunci nggak bisa jalan. Kunci mobil tidak sebesar mobil, tapi kunci itu penting. Kunci rumah tidak sebesar rumah, ya. Tetapi tanpa kunci nggak bisa masuk rumah. Dan kunci berjalan pada Allah itulah suratul Fatihah. Fatihah. Makanya surat mufatahah, muwajahah, mufatahah. Barulah duduk mujalasah, kholwat. Kapan? Di gua diri. Dengan apa? Tawajuh. Bagaimana? Tekuk lidah, rapatkan gigi, tahan nafas. Pelan-pelan keluarkan. Cabutlah semua yang wanak tubuh ma qaddamu wa asarohum. Kalau bahasa ilmu pengetahuan, DNA dan mitokondria. Ada mitokondria dalam diri kita yang merekam segala keburukan. Ingat itu. Makanya bergabung dengan orang buruk akan tercatat buruk di dadamu. Bergabung dengan orang yang nggak yakin akan tercatat nggak yakin. Doktrin ucapan dari orang tuamu, dari temanmu, dari lingkunganmu akan tercatat, sahabat. Ada mitokondria. Kalau hari ini ahli genetika mengerti. Itulah Rokib dan Atid dari semuanya. Yang akan mencatat dari semuanya. Maka orang yang sudah mengerti hakikat itu, sahabat, maka dia tidak akan menghitung-hitung pahala dari semuanya. Tidak, hanya berbuat baik saja dari semuanya. Karena akan otomatis mitokondria akan mencatat pada DNA-mu itu dari semuanya. Apapun yang kamu bertemu dengan siapapun. Maka tadi, kenapa banyak dalam hadis bersahabatlah dengan orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Bersahabatlah dengan orang-orang yang selalu mengingatkan engkau kepada Allah. Bersahabatlah dengan orang-orang yang penyayang. Bersahabatlah dengan orang-orang yang selalu membawamu pada yang menyatukan. Bersahabatlah dengan orang dengan hati yang lembut. Bersahabatlah dengan orang-orang yang sadar. Itu sebetulnya isyarahnya kepada kita. Karena semuanya akan tercatat pada dadamu tadi. Wa naktubu ma qaddamu wa asarohum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Karena disinilah proyektor semuanya. Maka kebahagiaanmu ada pada dada. Juga kesengsaraanmu ada pada dada. Maka itulah tentang tadi. Kenapa Allah menggunakan istifham dalam a'lam nasrah. Itu dari semua. Ya. Istifham digunakan oleh Allah itu ada yang sifat takriri. Takriri adalah untuk adalah kalimat pernyataan. Ya, karena saking pentingnya, saking ininya menggunakan kalimat bertanya, menyatakan dengan bertanya, itulah. Maka kembali lagi kata Abah juga, kalau ngerti huruf-hurufnya sebetulnya nyaman, udah. Begitu kau baca Quran, ngertilah engkau siapa Tuhanmu itu, siapa yang berkalam itu, siapa yang berfirman itu, bagaimana dia sayangnya kepadamu dengan menggunakan diksi-diksi yang sebetulnya dari hurufnya saja adalah memberikan ketenangan kepadamu. Hanya syaratnya satu saja. Kalau ingin bersamanya, makanya katakan Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Dan Allah itulah yang membawa dari kegelapan menuju cahaya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Cuma syaratnya lailan. Kenapa lailan menggunakan isim nakirah?
adalah tadi. Dan kenapa kejadian waktu Mi'raj itu begitu sekejap? Karena isim nakirah, lailan. Karena menahan napasmu pun paling kuat 1 menit. Nah gitu. Tekuk lidahmu, rapatkan gigimu, tahan napasmu. Nah bicaralah engkau dengan. Dan kemudian perlahan keluarkan rasa jengkelmu, rasa marahmu, rasa bencimu, rasa dendammu. Hapuskan catatan-catatan. Itulah yang disebut menghapuskan karma pada catatan-catatan yang tercatat oleh mitokondria. Kalau ilmu pengetahuan menyebutnya mitokondria. Pada DNA, pada kromosom tubuh kita itu. Maka segala apa yang, coba aja kamu jajal, kata Abah juga. Tulis 10 hal yang baik, tulis 10 hal yang buruk. Semuanya. Maka sesungguhnya kegagalan manusia itu adalah karena bergabungnya dengan orang gagal. Berkumpulnya kelompok orang gagal, itulah yang akan bawa kegagalan. Dari semuanya. Jadi karena hanya yang hidup yang bisa berpengaruh kepada yang hidup. Yang mati hanya akan memberikan penyakit. Walaupun kamu hidup. Maka itulah kenapa sahabat ada bahasa adalah domba ya yang baik dimasukkan 10 domba yang baik dimasukkan kepada domba yang buruk. Kan tadi buruklah 10 domba yang buruk itu. Itulah sifat keburukan, ibarat bakteri, ibaratkan virus, ibaratkan flu, influenza akan berpengaruh. 1 orang flu akan berpengaruh kepada orang yang sehat. Nah inilah sifat keburukan yang bahaya dan semua ya. Maka disitulah sesungguhnya. Maka kenapa di waktu tertentu mereka para aulia itu masuk ke dalam guha. Bertapa, kholwat, mengosongkan, membuat ruang dari semua. Karena tawakal itu anggaplah dirimu sekarang 100%. Yang disebut tawakal, berapa persen yang kamu mewakilkan pada Allah. Nah itu. Karena Allah memang sudah menjaminmu kalau kamu tawakal. Kalau kamu adalah masa, maka dia setrum. Tapi kalau selama kamu setrum, maka dia masa. Sementara kamu tidak punya daya kekuatan. Sementara dia sudah jadi masa. Tapi pada saat kamu adalah setrum, masa, maka dia setrum. Itu napi isbat. Napi itu adalah menjadikan masa. Isbatkan pada setrum. Tapi setrum tanpa masa juga tidak bisa nyala. Gitulah. Maka disinilah kata Abah juga. Sehebat-hebatnya basor, tanpa basir, tanpa mata. Tak nampaklah keindahan dunia ini. Maka nggak bisa dipisahkan dari semua. Pada kopiko ada gula dan manis. Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah tidak bisa dipisahkan sebetulnya. Karena itulah maka tadi kenapa dia tajalikan kita ini. Hal ata alal insan hinum minad dari lam yakun syai'a madhkura. Sesungguhnya adalah inilah tujuan Tuhan. Bukan tujuan kita makhluk. Tujuan dalang, bukan tujuan wayang. Tinggal si wayang itu mau jadi hamba. Digunakan oleh dalang untuk tujuannya. Apa tujuan dalang? Supaya nyata dia. Asmaul Husna. Maka tidak ada jalan lain kepada si wayang adalah tadi. Untuk mendapatkan tahalli, maka harus mentakholi sifat tubuhnya. Karena sifat tubuh ini adalah hawa nafsu yang selalu membawa kepada keburukan. Bahasanya kalau tubuh, bahasanya adalah selalu ingin ke kiri. Kalau Allah, ruh, ingin ke kanan. Gitu kan tadi. Maka sejuta kali kau ingin ke surga, kau sedang menjauhi surga. Sejuta kali kau takut dengan neraka, kau sedang berjalan menuju neraka. Sejuta kali kau adalah ingin bebas dari siksa kubur, kau berjalan ke dalam siksa kubur. Nah inilah. Kalau menggunakan jasad dari semua. Nah kata Abah, jasad ini serba salah. Kalau belum dia lebur pada Allah. Dikasih ilmu jadi barsiso. Dikasih harta jadi Salabah dan Korun. Dikasih jabatan jadi Fir'aun. Inilah masalahnya. Dan itulah yang diisyarahkan Allah. Tentang kisah Yakub, tentang kisah Ayub, tentang kisah Ibrahim, Musa, Nuh, Yunus, Yusuf yang dipenjara di guhanya. Inilah tubuhnya. Siapa Yusuf? Adalah jiwa kita yang terpenjara. Akibat apa? Tadi. Karena siapa Yunus? Jiwa kita. Siapa ikan? Tubuh kita.
Itulah yang tadi semua. Nah, tugas kita di alam ini adalah mengembalikan inna lillah milik Allah wa inna ilaihi roji'un kepada pemiliknya. Itu saja. Maka selama kamu yang positif, maka tidak mungkin positif lawan positif. Nah, gitu. Maka didohirkan oleh ada elektron, ada proton, ada anoda, ada katoda, ada plus, ada min. Kamu bisa pergi ke satu tempat kalau seandainya akinya itu adalah 1 plus, 1 minus. Tuh. Kamu bisa jalan kemanapun dengan motor asal akinya plus dan minus. Demikian pula turbo aerodinamisnya pesawat terbang hanya akan bisa berputar kalau plus dan minus. Dan kita manusia adalah harus la haula. Seberapa kuat kita la haula wala quwata. Artinya seberapa besar ruang yang dilepaskan pada pengakuan pada diri kita. Karena sekarang sahabat, pada saat kita sudah lahir inilah sesungguhnya pengakuan itu muncul. Dulu sebelum SIM card itu dimasukkan ke HP, tubuh kita ini HP, sebetulnya SIM card itu sadar, ruh itu sadar, dia milik provider. Maka ditanya oleh provider, alastu birabbikum, maka SIM card itu masih menjawab, qalu bala syahidna tuh. Tapi begitu masuk ke HP, nah itulah muncullah pengakuan, saya adalah Apple, saya adalah gitu. Ada Samsung, saya adalah Sony, saya adalah itu. Nah, itulah sebetulnya yang menjadikan akhirnya kendalinya ada pada casing HP-nya. Sementara casing HP yang kamu bisa rasakan sendiri, gonta-ganti terus. Gitu kan tadi semua. Walaupun SIM card-nya dengan SIM card yang sama. Hampir mirip sebetulnya. Kalau kalian sudah mengerti. Dan memang tujuan Tuhan menciptakan HP itu bukan selain alat untuk komunikasi, juga untuk mengingatkan. Karena kullu syai'in babun ilallah. Segala sesuatu itu adalah jalan untuk pintu untuk kembali pada Allah. Maka dengan HP pun sama. Sesungguhnya Tuhan mengingatkan kita. Ini semua. Maka selalu berkaitan dengan angka 3 di dunia ini. Tadi semua. Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. Semua. Sama saja. Makanya kenapa pendidikan 2 S1, S2, S3. Tadi semuanya. Itu angka 3. Karena istilah dohir ini dari alam misal, alam ansam, alam insan. Muhammad, Rasul, Allah. Muhammad lah semuanya. Muhammad, Rasul yang diutus. Pasir pun Muhammad sebetulnya. Utusan. Apa kamu kira pasir itu bukan Rasul? Kalau dia bukan Rasul, utusan Tuhan, tajali Tuhan pada pasir itu. Nggak ada bangunanmu itu. Semua. Jadi tidak ada di dunia ini yang bukan utusan. Kalau sudah ngerti tauhidnya. Jadi itu ya Mas Umar, kenapa adalah para nabi itu di guha adalah untuk kholwat. Tetapi pahami guhanya. Kalau Mas Umar nggak usah ke guha. Tapi kalaupun mau ke guha, Abah masih sekali-sekali pergi ke hutan. Pergi ke pinggir pantai. Untuk kholwat. Cari keheningan malam. Duduk kholwat. Tekuk lidah, rapatkan gigi. Kakinya bersila. Matanya dipejamkan. Nah itulah. Atau sahabat-sahabat yang sudah liko. Belajar liko. Nah itulah juga dalam guha. Pada saat kalian liko, tutup matamu, tutup telingamu, tutup hidungmu, tutup mulutmu, satukan pada sod di dadamu. Itu semua. Kaf, ha, ya, ain, sod di dadamu. Maka itu pun masuk ke dalam guha. Maka engkau akan masuk, akan menyelam ke dalam, maka akan menyaksikan adalah keagungan Allah pada dadamu. Tadi semuanya. Menyaksikan kebenaran Allah pada dadamu. Tadi semua. Dengan penglihatan dia. Tadi semua. Ya. Nah inilah kenapa istilah guha. Kenapa para nabi diibaratkan naik adalah berkholwat di guha. Tadi semua ya. Inilah guhanya tubuh kita sendiri. Ashabul Kahfi ya sama. Ashabul Kahfi itu guhanya tubuhnya itu sendiri. Siapa Kitmir? Ya dia tuh. Maka dikisahkan Kitmir masuk surga. Nah, gitu. Karena pada dasarnya tubuh kita ini anjing. Tubuh kita ini babi. Tubuh kita ini monyet, maka ulaika kal an'am, maka disebut basyarun. Maka Nabi Muhammad berkata, al-insan hayawanatik, hanya binatang yang berlogika.
Maka kata Abah nggak ada bedanya manusia dengan binatang. Sama-sama punya kaki, punya tangan, sama-sama dua mata, dua telinga, dua alis. Binatang juga. Satu mulut, dua lubang hidung, semua punya perut, punya kaki. Tapi yang membedakan adalah mereka dengan kita adalah kolbu, dada. Itu saja. Maka seolah-olah binatang itu nyindir. Allah itu nyindir. Mau selalu, ulaika kal an'am. Ulaika kal an'am. Maka tadi kenapa Al-Quran itu surat Al-An'am itu surat ke-6 dari semuanya. Maka perjalanannya dari suratul Fatihah itu masuk Al-Baqarah. Adalah dari Al-Baqarah itu adalah kamu sembelih dulu dirimu. Tadi masuklah ke dalam guha tadi semua. Tadi semua ya, lepaskan adalah tadi dengan tawajuh, tapakur, tazakur, tawakul. Mau berapa persen kamu bertapakur, berapa persen lah yang diisi ruang. Taholi, berapa besar taholimu, seberapa besarlah tahalimu. Kalau tahalimu adalah ruang sebesar 1 meter persegi, maka tahalimu akan diisi sebesar. Coba aja gelas. Gelas botol ini penuh. Maka pada saat botol ini dibuang pengakuannya setengah, maka udara akan mengisi. Dan cahaya akan mengisi setengah. Buang lagi 3/4, maka dia akan mengisi 3/4. Itulah Tuhan itu selalu otomatis sebetulnya. Tinggal kamu mau bertawakal kepadanya dari semuanya. Mau berapa ruang pengakuan ego dirimu itu kau lepaskan. Sebesar itulah dia akan masuk pada dirimu. Dari semua. Maka akan muncul pada dirimu pada pemahaman ilmu. Akan muncul pada dirimu pada keberkahan rizki. Karena dia ar-razik. Dan kamu layak sekarang sebagai marzuk. Dari semuanya. Ar-razik itu akan memberikan rizki. Maka dia, kenapa? Salah satu sifat Allah itu adalah kaya, al-ghani, al-mughni, ar-razak. Ar-razik itu adalah akan memberikan rizki tergantung seberapa ruang tawakal yang kamu lakukan. Maka wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Setelah kamu kosongkan ada makhraja, jalan keluar. Siapa jalan keluar itu? Ya Allah. Nah, gitu. Selama kamu yang ada, mumetlah kamu karena Allah tidak ada. Kamu yang ada, Allah tidak ada. Sebanyak apa kamu ada semua. Maka disitulah tawajuh. Tawajuh itu melepaskan. Apa yang dilepaskan? Pertama 7 sifat ma'ani. Ayan khorajiyah pada cangkang. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la maujudun bihaqilallah. Sampailah kamu nanti kepada sifat salabiyah. Yang sampailah nanti setelah salabiyah yang 5, sampailah nanti wujud Allah itu. Allah itu wujud sekarang pada dirimu. Wujud. Berarti kalau wujud itu tajalli. Sempurna, tajalli. Dari semuanya. Maka di situ ada keberkahan pada dirimu. Karena Allah sudah wujud pada dirimu. Dari semuanya. Ya. Nah inilah adalah sahabat. Ada amalia sederhana. Maka ilmu itu sederhana sebetulnya. Dari semua, karena kadang-kadang pembahasannya saja. Yang panjang ke kanan, ke kiri. Sebenarnya amalianya mudah. Semuanya. Maka mereka itu dulu tidak punya guru. Apa Nabi Ibrahim punya guru? Nabi Muhammad punya guru. Bahasanya Jibril. Tetapi kan itu juga kamu nggak ngerti lagi. Dikira Jibril yang ngajarin. Enggak. Datang dari dalam lah. Dari semuanya. Semuanya. Maka Nabi dan Rasul itu menjadi Nabi dan Rasul. Apa dilantik oleh Tuhan? Tidak. Tapi Tuhan sirnya dialah yang memerintahkan. Yang datang dari dirinya sendiri. Dari semuanya. Itulah harus pahami tentang hal-hal gini. Demikian datangnya Jabur, datangnya Injil, datangnya Suhuf, datangnya Al-Quran, datang dari syirnya mereka. Dari seolah-olah adalah ibaratkan bibit, biji yang tiba-tiba bertunas tadi semua. Ya. Maka kenapa dalam Al-Quran selalu menggunakan diksi adalah pohon. Tadi, sajaroh, sajarotin. Kau kabun yukumin sajarotin mubarakah. Sajaroh, pohon yang berkah. Pohon yang berkah itu pohon yang tumbuh. Pohon yang tumbuh itu pohon yang hidup. Pohon yang hidup itu kalau kamunya mati. Kenapa harus mati? Supaya kamu surga. Kapan? Sekarang. Dan tanpa kamu mati, bagaimanapun tubuhmu akan berusaha merubahnya. Syawabikul himami, la tahrikul aswarul akdar.
sekuat apapun, kamu tidak akan bisa merubah dengan tubuhmu itu. Karena tubuhmu itu tidak punya daya. Doro wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusuro. Maka ya, karena Nabi dan Rasul saja tidak dengan tubuhnya, masa kamu ingin bergerak dengan tubuhmu, sahabat? Ya. Coba pahami hal ini, pahami. Jadi bukan banyak-banyakan rokaat. Maaf ya sahabat. Ini semua. Bukan banyak-banyakan baca huruf Quran dari semuanya. Bukan di situ. Itu sudah pembelokan semuanya. Sudah menjadikan bisnis dari semua. Ya. Ayo. Bukan banyak-banyakan umroh dan haji dari sebenarnya. Karena Allah itu kata yusrun adalah kata mudah dari semua. Nah, inilah yang harus dipahami tanpa iritasi, tanpa mudah tersinggung pada saat orang mengajak kebaikan itu. Tapi kalau seandainya mudah tersinggung, ya susah semuanya. Itu kan tadi. Jadi semudah itulah. Maka ada bahasa diskusi pada saat engkau berjalan, pada aku berjalan, aku menyambut berlari. Artinya apa? Pada saat engkau buang 10 senti diisi ini, aku isi secepat kilat aku mengisinya. Ruang dan waktu itu terisi oleh Allah. Sahabat. Tinggal yang menjadikan tadi semua penghalang kepada Allah pada dirimu dengan Allah itu adalah diri kita. Allah tidak terhalang. Tadi makanya Allah itu sang kehadiran, sang ada. Kalau ibaratkan botol ini penuh tadi semua, botol ini penuh, keberadaan dirimu yang penuh, maka pusinglah kamu. Maka lepaskan. Itulah bahasa melepaskan pengakuan. Bagaimana? Buang isinya. Secepat kau lepaskan, secepat terisi. Sebanyak takhalli, sebanyak tahalli. 10 kau lepaskan. Walaupun kau agak susah melepaskan 10 itu, tapi dia membalasnya dengan cepat. Set. Terisilah ruang itu. Kau buang 3/4-nya. Set. Secepat itu. Itulah kenapa dalam Al-Quran sesungguhnya balasan Allah itu sangat cepat. Tapi manusia melepaskannya ragu dari semuanya. Ya, itu. Maka itulah kenapa para mereka dulu, para empu, para eyang, semua, para Brahma, para nabi, para rasul, para ambia, para aulia mencari tempat sunyi. Dan itulah isyarat tentang sepertiga malam terakhir. Karena coba kamu rasakan, rahasia adalah jam 3 pagi itu. Maka guru saya mengajarkan adalah untuk riyadhah, bangun malam selama 40 malam dan tidak boleh. Dan selama 40 malam itu mandi tobat dan tidak boleh melewati jam 3. Lewat dari jam 3, kamu harus mengulangnya lagi. Tuh. Karena ada rahasia di situ. Coba kamu. Nah sekarang oleh Abah ditemukan apa isyarat dari guru itu dulu. Kata pengarsa Abah Anom, kamu adalah saum, mandi tobat 40 malam. Jam 3. Tidak boleh kamu lewat dari jam itu. Kalau kamu mengulang walaupun sudah 38 hari, ulang lagi mulai lagi dari 1. Sekarang oleh Abah paham semuanya. Ya. Ternyata di jam itu adalah pada saat gelombangnya sudah ada pada bahasanya kalau siang itu udah penuh dendemit, penuh setan, penuh apa gitu kan dari semua. Maka di waktu-waktu itu sahabat adalah merupakan kesunyian yang sangat berguna untuk tubuhmu, untuk membuka mata batin. Rapatkan, duduklah. Itulah kata Allah, wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan dunal jahri minal qaul. Bil guduwi, di waktu pagi dan petang, maka Abah dari semua adalah waktu pagi adalah jam 3. Paling telat. Dan petang adalah sebelum tidur. Semua. Tekuk lidahmu. Apa yang harus kau katakan sebelum tidur? Rasa berterima kasih pada Allah, pada manusia, pada makhluk, pada alam, pada makanan, pada matamu, pada telingamu, pada mulutmu. Sebutkan saja semuanya. Terima kasih mata, terima kasih telinga, terima kasih mulut, terima kasih hidung untuk bernapas, terima kasih paru-paru, ginjal, limpa, semua. Terima kasih. Jangan tidak cukup hanya terima kasih tubuh,
Karena dia punya nama masing-masing dari semuanya. Maka itulah kenapa Abah SWT, Assalamualaikum fi ruhi, Assalamualaikum fi jismi, Assalamualaikum fi dami, Assalamualaikum fi lahmi, Assalamualaikum fi zildi. Sampai kulit, bulu, tulang, darah, ucapkan salam kepadanya. Semuanya. Itulah yang kemudian duduklah. Ya, kalau seandainya maka dulu para aulia itu suka bikin rumah-rumah kholwat mereka. 1 meter kali 1 meter dia duduk di situ. Tapi kata Abah sekarang kekinian tidak perlu. Cukuplah ujlah itu pada diri saja. Kalau dulu para aulia cari guha, hari ini tidak perlu. Masuklah ke guha pada diri itu semuanya. Kalau dulu para nabi adalah ke guha, termasuk Nabi Muhammad, kamu nggak perlu. Kalau dulu Syekh Junaidi Al-Batawi adalah bilang ini gua, kan inilah guanya. Sesungguhnya. Guanya dari semuanya. Adalah gua Ashabul Kahfi yang bisa kamu tekuk lidah, tawakul, tawajuh, tafakur, tazakur, tawakul. Maka wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada rezeki yang besar. Itulah kata Abah juga. Maka kenapa Hikam mengatakan arih nafsaka minat tadbir, rehatkan tubuh ini. Lu mampah ulah ngalengkah. Tubuhnya lu mampah tapi jangan melangkah. Ini lu mampah ngelangkah, init tapi pergi. Harusnya init tapi diam. Nah, gitu. Pergi tapi diam, lari tapi diam. Gitu. Diam bersama Allah. Tuh. Ya. Inilah kata Abah juga. Konsep yang dari awal oleh nabi-nabi yang kemudian sekarang ini sudah dirampok 400 tahun terakhir ini manusia Islam kehilangan jati dirinya, Nusantara kehilangan jati dirinya, sehingga banyaklah melakukan ritual tapi tanpa spiritual. Akhirnya beragama tanpa bertuhan, semua akhirnya dampaknya tidak ada. Duhanya tidak berdampak, tahajudnya tidak berdampak, wudhunya tidak berdampak. Masjid yang ramainya tidak berdampak. Ya, karena hari ini nggak bisa lagi kita, wah Abah nanti suudon. Ya kenyataan hari ini. Pak. Kita menjadi negara paling tidak bahagia. Kita paling banyak pembunuhan. Bahkan yang melakukan kejahatan kata Abah juga bukan di kalangan awam. Jadi cukuplah kita bukan saling menuduh. Tapi ini kenyataan. Sahabat. Apalagi kejahatan-kejahatan yang masih adalah gunung salju. Baru muncul dari orang-orang yang berani lapor. Ini yang nggak berani lapor lebih banyak lagi. Makanya, inilah sahabat kejahatan yang akhirnya menggunakan agama dari semuanya. Ya, baik secara formal maupun non formal dari semua. Inilah yang hari ini manusia kehilangan kebahagiaannya sendiri dari semuanya. Ya. Tapi lihat negara-negara yang kalian sebut kafir dan Abah suka ke sana. Bagaimana mereka justru hidup sangat islami. Kita Islam malah nggak islami. Gitu. Tapi mereka yang kalian sebut kafir malah sangat islami. Karena Islam itu harus kita pahami adalah makanya negaranya aman, makmur, bahagia, orangnya ganteng-ganteng, alamnya bersih, bunganya pun mekaran indah, burung-burungnya juga semuanya, binatang-binatangnya juga hidup enak, nyaman, tanpa dikurung, tanpa dibunuh, tanpa diapa. Nah inilah, coba kamu berpikir dari semua. Mari kita Nusantara, karena kitalah yang paling sebetulnya punya potensi untuk bahagia itu. Negara yang memiliki adalah berada di khatulistiwa, sehingga kita ini bisa 12 jam siang, 12 jam malam. Coba, sehebat apapun Finlandia, sehebat apapun Jepang. Kemarin ada tamu dari Jepang di sini, ya, dari Hokkaido, dari semuanya. Sehebat apapun mereka ada masa-masa melelahkan, harus buang salju, semua. Orang kita datang piknik ke sana lihat salju. Coba kalau kamu dapat salju 5 bulan berturut-turut, keluar rumah pun nggak bisa terhalang salju. Atap rumahmu penuh dengan salju. Pandanganmu kemana-mana hanya salju, freezing, repot. Sebetulnya inilah adalah negara kita berada di khatulistiwa. Inilah surga yang nyata di bumi itu, bumi Nusantara ini.
Tinggal marilah tumbuhkan kebanggaan, tumbuhkan adalah rasa memiliki, dan marilah kita rawat, marilah kita jaga. Dari semuanya adalah Pancasilanya, Bhinneka Tunggal Ikanya. Karena itulah landasan. Jangan kamu anggap Pancasila itu adalah bukan isi Quran. Quran semuanya. Termasuk adalah Bhinneka Tunggal Ika adalah syuhudul kasroh fil wahdah. Tauhid itu sebetulnya. Maka itulah ketuhanan yang Maha Esa itu ada pada burung Garuda. Karena itulah perlambang Garuda. Bajul Ashab. Bajul itu adalah yang harusnya negara kita ini adalah negara yang luar biasa. Karena kita punya segalanya. Kita punya modal segalanya. Punya alam, punya laut, punya lembah, punya sungai, punya segalanya. Punya manusia yang berbudi luhur. Punya rasa manusia yang berasa sebetulnya. Nah itulah makanya. Kan lucu hari ini kita impor beras dari Jepang. Coba, Jepang lahannya aja nggak ada. Kita bisa impor beras dari Jepang. Kadang-kadang Abah ingin jadi presiden itu begitu kadang-kadang. Kok kenapa negara yang begitu hebat semua. Malah dari Raja MBG, aduh, dibuat orang Islam, orang kita ini jadi kayak seolah-olah adalah makhluk-makhluk tidak berdaya, makhluk hina yang harus diumpanin dengan itu tadi semua. Inilah cara pemimpin yang tidak mengerti. Pemimpin yang tidak punya sebetulnya adalah spiritual. Dari semua manusia dianggap sebagai burung dari semua. Inilah karena bodoh dari semua, karena dia tidak mengerti. Hanya gayanya saja, geraknya saja, tapi dia tidak punya ruhani yang ya, dari semua. Apa aja yang diomongin oleh anak buahnya. Inilah hari ini yang Abah sedih sebetulnya. Tidak cukup adalah baik, tapi harus pintar dari semua. Tidak cukup adalah melakukan. Karena kita ini adalah bangsa yang bermartabat. Bangsa yang bermartabat dengan MBG itu menghinakan sebetulnya. Pahami sahabat. Ya. Maaf bagi kalian yang berbisnis MBG. Tapi bagi Abah ini adalah penghinaan MBG kepada Nusantara yang begini gagah semuanya. Karena dipimpin oleh orang-orang yang tidak paham kepada Nusantara itu sendiri. Dan semuanya. Coba kamu pikirkan. Pakai logika. Benarkah kita kalau kita negara kita masih mengimpor beras dari Vietnam? Coba lihat ukuran negaranya. Lihat musimnya. Benarkah negara kita harus mengimpor beras misalnya pernah dari Jepang? Jepang itu hanya untuk mempertahankan hidup saja. Menghadapi 4 iklim udah susah. Tapi masih bisa mengekspor beras. Kita negara yang penuh luas tanahnya. Disebut negara agraris. Lautnya luas. Daratannya luas. Udaranya luas. Hutannya luas. Malah dibikin kebun sawit. Maka sekarang ini banyak drama. Drama pengembalian uang 10 triliun. Nggak perlu. Faktanya sekarang rakyat seperti apa. Dolar udah 17.600. Inilah sekarang banyak kepalsuan-kepalsuan yang dimunculkan. Dan semua. Dengan mengatasnamakan rakyat. Semuanya. Inilah yang Abah saya itu sedih sekarang ini. Mengatasnamakan rakyat. Seolah-olah kejaksaan berhasil memberikan 10 triliun dikembalikan. Apa? Itu drama. Semuanya. Itu. Nggak perlu semacam itu. Semuanya. Untuk mengembalikan kepercayaan ekonomi. Dari semuanya. Nah inilah orang yang mengerti kayak Sri Mulyani malah disingkirkan. Pura-pura lah anggota dewannya dulu yang diguruduk. Tapi yang sebenarnya target guruduknya Sri Mulyani. Supaya diturunkan. Buktinya anggota dewan itu kembali lagi kok semuanya. Si Uya kembali lagi, si itu kembali lagi. Si Napa Urbah kembali lagi. Hanya dijadikan alat saja. Seolah-olah ngeguruduk mereka. Tapi sebenarnya yang ditargetkan satu. Kalau bagi Abah saya itu nggak bakal tertipu dengan hal yang begitu. Ya. Marilah sahabatku Nusantara. Kita adalah bangun. Bangunlah jiwanya. Karena pendiri bangsa adalah, makanya ada bahasa gemah ripah loh jenawi. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia. Semuanya. Pulau sudah dijualin, kapling-kapling. Semuanya. Mau apa? Maka inilah para aulia Allah itu. Pada rijalullah, rijalul gaib, dia tidak rela melihat Nusantara semacam ini. Kita ini dijajah. Sebetulnya hari ini sedang dijajah, tapi tidak disadari semuanya. Ayo merdekakan. Syaratnya dimerdekakan adalah bangunlah jiwanya, hidupkan. Karena seperti telur yang hidup, maka dia akan tumbuh menjadi ayam, akan tumbuh semuanya. Dari semua. Inilah yang tadi semua. Saya mengajak kemarin juga ada anggota Dewan DPR RI yang saya sampaikan, ada jenderal yang saya sampaikan dari semua. Ayo, dan juga sekarang PBNU dikasih tambang sibuk dari semuanya. Allahu Akbar. Kadang saya masih salut dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah dikasih tambang dikembalikan. Ini malah berantem, dikasih tambang saling pecat. Inilah semua. Ya sahabat, maka buat sahabat-sahabat dimanapun ada semua, terutama insan-insan Nahdiyin tadi semua di muktamar yang akan datang, tolong semuanya ya, karena ini adalah sangat prinsipil hari ini, sangat darurat hari ini. Tadi semua mereka pinter tadi semua, udah aja PBNU dikasih jagung, dia berantem, nah begitu berantem, yang kayak burung lawan burung, Suriah nanti dia semua pengurusnya berebut jagung. Alah, pemerintahnya anteng. Semuanya. Ya, alah, inilah semuanya. Sahabat, itu saja barangkali ngobrol pagi adalah untuk membangun kesadaran. Bukan negatif, bukan apa, adalah kita harus bangun dari tidur. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Ya, Indonesia Raya. Kembalikan kejayaan Nusantara dengan lambang negara Pancasila yang terpampang pada Garuda Pancasila, yang di dadanya ada bintang ketuhanan yang Maha Esa, ada rantai kotak dan bulat, laki-laki dan perempuan harus saling berikatan untuk berada pada persatuan Indonesia yang berada pada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, bukan dipimpin oleh ebal-abal, oleh hikmah dalam kebijaksanaan perwakilan untuk keadilan sosial. Baldatun thayyibatun warabun ghafur. Mohon maaf atas kekurangan, sehat semua, kembali dari semua ya. Dan kembalilah untuk mendapatkan pemimpin yang hebat harus dari bawah. Imam Nawawi dalam kitab Majmu' sahabat, sesungguhnya pemimpin itu akan diraih sesuai dengan manusianya. Kalau manusianya masih bangsa monyet, maka pemimpinnya akan monyet. Itulah tentang kafah, kufu, yang dipimpin dan yang memimpin. Karena kalau seandainya bangsa manusia, insya Allah pemimpinnya manusia. Maka yang harus merubah itu adalah kita. Marilah kita jadikan tubuh kita tajwid. Setiap diri adalah huruf hijaiyah. Marikah tajwid terapkan pada tubuh supaya lingkungan kita, rumah kita adalah menjadi kiroat yang indah. RT-nya menjadi kiroat yang indah, tajwid yang indah, RW-nya, desanya, kecamatannya. Maka nanti akan muncullah Ratu Adil. Karena pemimpin yang baik itu akan disesuaikan dengan apa yang dipimpinnya, sahabat ya. Mohon maaf atas kekurangan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.